Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul 'azim. Pemirsa Ramadan FDI yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu tema yang saat ini sedang terjadi di belahan negeri kita Indonesia, yaitu terkait bencana yang terjadi di atas muka bumi. Terakhir ini negara Indonesia di bagian Sumatera, Pulau Sumatera terjadi satu musibah yang luar biasa, bencana alam yang korbannya sampai hari ini diberitakan, diinformasikan lebih dari 1.000 yang meninggal dunia dan yang mengungsi sampai 500-an ribu jiwa. Tentu ini adalah sebuah peristiwa yang besar yang kita sebagai sesama anak bangsa, sebagai anak manusia turut berduka, berempati dan bersimpati atas musibah. Semoga yang meninggal dunia diberikan ampunan, yang ditinggalkan diberikan kesabaran ya. Terkait tentang musibah, ada beberapa hal yang perlu kita sikapi kita sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah musibah ini boleh jadi merupakan teguran atau tazkirah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, misalnya seperti musibah, bencana alam, ini kalau dalam perspektif Al-Quran banyak ditimbulkan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Sebagaimana tadi dalam ayat Al-Quran yang saya bacakan, sesungguhnya kerusakan, telah nampak kerusakan di langit, di daratan dan di lautan disebabkan karena ulah tangan manusia. Maka Allah memberikan sedikit azab ya, supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi ketika manusia itu diberikan peringatan yang kecil, yang mungkin kematian 1-2 orang, mungkin tidak begitu mengambil pelajaran. Tapi giliran ketika diberikan peringatan yang besar, dari situlah mungkin manusia akan mengambil pelajaran ya. Yang kedua, adanya musibah ini yang disebabkan boleh jadi adalah karena manusia banyak berbuat dosa, maksiat, pelanggaran atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Maksiat dan dosa ini juga bisa berupa misalnya perusakan lingkungan ya, pembalakan hutan yang berlebihan dan seterusnya, merusak alam. Ini juga merupakan bagian-bagian bisa dikategorikan sebagai dosa, sehingga datanglah satu musibah ya. Karena tidak ada satu musibah melainkan karena disebabkan ulah tangan manusia. Dan yang ketiga, sikap kita terhadap satu musibah bahwasanya kita ambil hikmahnya, bahwasanya adanya musibah memang sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyedihkan, ada bencana, kerugian dan seterusnya. Namun di balik itu semuanya sejatinya dalam perspektif Islam, Allah memberikan ya pahala dan bahkan penghapusan dosa bagi orang-orang yang terkena musibah. Dalam sebuah riwayat hadis yang artinya tidaklah seorang muslim mendapatkan satu musibah melainkan Allah mengampuni dosanya. Bahkan sampai seorang hanya tertusuk duri pun juga akan menjadi penghapus dosa baginya. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah ada musibah yang menimpa kalian melainkan disebabkan oleh kalian sendiri, dan Allah mengampuni banyak orang di balik musibah itu. Artinya di balik kesedihan dan kerugian ini, banyak orang-orang yang mendapatkan ampunan. Mungkin orang-orang yang meninggal dunia terendam lumpur, longsor, atau mungkin hanyut, tenggelam, dan seterusnya. Banyak di antara mereka yang kemudian di sisi Allah dicatat sebagai orang-orang yang mati syahid. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut atas musibah ini semuanya, sebagai bentuk pelajaran hendaknya manusia untuk saling memberikan peringatan, amar ma'ruf nahi munkar, melarang orang-orang yang berbuat kerusakan ya, karena
Boleh jadi kerusakan yang ditimbulkan oleh seseorang, tapi bencananya, akibatnya terjadi kepada orang lain. Oleh karena itu, saling mengingatkan, amar ma'ruf nahi munkar ini sesuatu yang harus dilakukan dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Takutlah kalian akan satu fitnah, musibah bencana yang tidak akan menimpa kepada pelaku dosa itu saja, tetapi kepada semua kalian. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk saling mengingatkan dan beramar ma'ruf nahi munkar antara sesama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.